Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Isma Pradani, NIM 203240003. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai tokoh-tokoh perumus Pancasila. Simak baik-baik ya. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh para tokoh nasional melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan BPUPKI. Nah, siapa aja sih tokoh perumusan Pancasila itu? Berikut profil dan usulan dari 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Beliau lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 dan wafat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Peran Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila yaitu yang pertama, usulan dasar negara pada sidang BPUPKI. Nah, pada sidang BPUPKI, Muhammad Yamin ini mengemukakan usulan dasar negara secara lisan dan tertulis. Usulan lisan, ia menyampaikan 5 asas yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan tertulisnya, ia juga menyerahkan rancangan tertulis dengan rumusan yang berbeda namun esensinya serupa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada keterlibatan dalam panitia 9. Nah, setelah sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menjadi anggota panitia 9, sebuah panitia kecil yang bertugas merumuskan dasar negara. Panitia ini berhasil menyusun rancangan yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nama Piagam Jakarta sendiri ini diusulkan oleh Muhammad Yamin. Meskipun rumusan Pancasila mengalami sedikit perubahan dan versi Piagam Jakarta, gagasan awal Yamin menjadi landasan pertama dalam perumusan dasar negara Indonesia. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Dr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903 dan wafat di Jakarta pada tanggal 12 September 1958. Peran Dr. Supomo dalam perumusan Pancasila yaitu yang pertama, mengemukakan konsep dasar negara integralistik. Supomo mengusulkan bentuk negara yang disebut negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan kepentingan ke dalam satu kesatuan. Dalam pandangannya, negara tidak memihak kepentingan individu atau golongan tertentu, tetapi seluruhnya demi kepentingan rakyat. Dan yang kedua yaitu dasar negara yang diusulkan. Dalam pidatonya, Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang berbeda dengan rumusan tokoh lain. Ia mengusulkan 5 prinsip, yaitu persatuan atau kebangsaan Indonesia, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan musyawarah keadilan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut berkontribusi dalam memperkaya gagasan yang akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila. Kemudian peran yang ketiga itu peran dalam perdebatan konsep. Supomo menekankan pentingnya gotong royong dan musyawarah sebagai nilai dasar bangsa Indonesia. Pandangannya menjadi salah satu rujukan bagi panitia kecil atau panitia 9 dalam perumusan Piagam Jakarta yang kemudian melahirkan Pancasila. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu ada Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Selanjutnya ada peran Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu pencetus konsep Pancasila. Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep dasar negara yang dinamakan Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dan yang kedua yaitu pemberi nama dan uraian sila. Ia memberikan nama Pancasila dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Pada konsep dasar negara tersebut
Soekarno kemudian menguraikan dan menjelaskan konsep 5 sila ini di Gedung Pancasila yang membentuk dasar negara yang kita kenal saat ini. Dan yang ketiga yaitu pimpinan Panitia 9. Soekarno juga memimpin Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara dan menyelesaikan naskah mengenai dasar negara. Nah, berikut ada ringkasan tentang usulan perumusan Pancasila dari para tokoh tersebut. Nah, selain usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Lalu, siapa aja sih anggota Panitia 9 itu? Anggotanya yaitu ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada A.A. Maramis, ada Abdul Kahar Musakir, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, setelah berdiskusi, kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni yang merupakan rumusan awal Pancasila. Namun, Muhammad Hatta memberikan usul pada sila yang pertama yang berbunyi satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya diubah pada tanggal 18 Agustus karena demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Maka lahirlah Pancasila yang sekarang kita kenal sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.